Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mas Mut, masih di seputaran anxiety disorder, psikosomatis, dan dispepsia. Di video kali ini saya ingin membahas tentang keluh kesah teman-teman yang ada di grup anxiety di Facebook saya itu. eh, Tadi baca itu lucu ya. Ada yang bilang hari ini bercermin melihat perubahan bentuk wajah jadi cemas. Ya memang saya sempat seperti itu. Saya merasa ada penuaan dini, terlihat kempong, kurus banget ya. Ketika dari 73 berat badan normal, turun ke 68, itu yang terlihat jelas itu tulang ini semakin terlihat besar dan ininya kempong, habis kosong. Terus ada kerutan-kerutan di sini-sini. Kapan lalu itu sempat mengalami hal itu? Ya jelas, karena berat badan kita sudah turunnya drastis, jauh banget. Otomatis ada perubahan, tidak hanya di perut, tidak hanya di lengan, tidak hanya di bagian tubuh yang lain, bahkan di wajah pun ada. Saya sempat seperti itu. Wah, saya mengalami penuaan dini, sempat begitu saya berpikir seperti itu, tiba-tiba cemas. Jangankan itu, yang terparah itu saya pernah ziarah ke makam gitu, naik motor siang-siang. Begitu di jalan, kok tiba-tiba saya itu melihat tangan saya ada bintik 4 merah. Biasanya kan nyamuk itu kan jaraknya jauh ya, 2 cm, 3 cm itu makannya itu. Ini di tangan saya ini berdekatan sekali. Dekat sekali, kayak 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 ditata gitu. 4 gigitan nyamuk. Itu sudah panik gitu. Seharian saya panik waktu itu. Apalagi waktu itu habis dari kuburan ya. Jadi takut banget. Jadi ada hal-hal memang yang eh, sesuatu yang biasa. Ketika kita tidak stabil anxiety disordernya, itu jadi luar biasa, semuanya jadi luar biasa. Jangankan hal-hal seperti itu, ada jerawat saja satu di muka itu menakutkan sudah. Apakah benjolan ini tumor kan begitu. Terus apalagi ya, eh, hawa dingin, tiba-tiba hawa dingin itu aja, hanya sekedar hawa dingin aja sudah merasa cemas. Hawanya kok dingin, jangan-jangan ini pertanda kan begitu. Jangan hawa dingin, saya pernah mengalami hampir setiap malam. Saya itu bentol-bentol di tubuh saya itu. Istilahnya kalau kalau bahasa orang Jawa itu biduran ya, biduran sekujur tubuh, dari tangan, kaki, perut, sampai di punggung-punggung itu banyak sekali itu biduran itu. Saya kasih minum, awalnya saya takut, karena takut saya diem, karena tidak berani minum obat, saya diem. Terus saya telepon ke orang yang usianya lebih muda dari saya. Eh, Dia pernah cerita ketika anxiety kenceng-kencengnya dia sering minum CTM ya. Untuk dia tidur itu, saking parahnya cemasnya, dia itu hampir tiap malam itu minum CTM. Saya tanya, bro, ini kalau minum CTM itu efeknya apa, imbasnya apa? Dia bilang, tidak ada imbasnya, sampai detik ini saya tidak ada masalah, sudah baik-baik saja, sudah nggak minum CTM pun tidak ada masalah gitu. Pengaruh nggak ke warna air air urin? Pengaruh nggak ke sakit atau tidak urinnya? Takut saya kan di ginjal ya kalau kebanyakan obat kan. Yang kita pikirkan kan semuanya serba horor. Saya pernah begitu waktu itu. Ketika telepon sekitar seperempat jam sampai capek, dia bilang, sudah kalau mau minum minum aja. Saya minum waktu itu karena saya takut. CTM begitu kecilnya itu, pil itu kan segini ya, kecil banget ya. Itu saya minum separuh dan ternyata gatal-gatalnya juga hilang, akhirnya tertidur. Akhirnya setiap sempat saya minum 2 hari sekali saya CTM. Jadi 2 hari sekali. Obat itu karena reaksinya memang mungkin panjang, atau tubuh saya yang jarang kena obat. Jadi ketika hari ini, malam ini saya minum CTM, besoknya malam meskipun gatal sedikit itu nggak begitu kerasa, tidurnya juga lebih enak. Terus besoknya, berarti lusanya dari minum itu minum lagi separuhnya, terus nggak minum lagi separuhnya. Itu sampai seminggu saya pernah melakukan hal itu, karena hampir setiap malam itu saya biduran, ada benjol-benjol di tubuh itu sudah menakutkan sekali. Itu sangat menakutkan. Lah kok saya baca ada hanya karena terlihat berbeda akhirnya jadi cemas, hawa dingin jadi cemas. Nah, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang apa ya, biasa saja. Perubahan suhu dari panas ke dingin. Makanya beberapa artikel yang saya baca itu keseringan kambuhnya anxiety disorder itu setelah maghrib,
setelah matahari terbenam. Kenapa? Karena ada perubahan suhu yang drastis. Yang semula dari pagi sampai sore kita bisa berkeringat, kita bisa beraktivitas, kita bisa eh, mengeluarkan keringat enak gitu. Tubuh jadi lebih semangat. Begitu tidak ada matahari, sudah mulai dingin, itu kita tidak berkeringat, kita jadi bingung, hawanya sudah berubah, ada perubahan drastis tentang suhu. Itu mempengaruhi, jadi takut. Itu pernah saya alami, sampai jadi hal yang kebalikannya ketika saya itu sumpek kalau siang. Malah kalau malam begitu matahari sudah terbenam, saya itu malah malah seneng sekali. Begitu matahari terbenam itu nyaman sekali. Yang saya impikan adalah berpikir tentang apa yang harus dilakukan besok, merancang dan tidur, mendengarkan bacaan-bacaan atau apapun itu. Saya pernah mengalami fase itu, fase dimana malam hari jauh lebih menenangkan daripada siang hari. Ada fase seperti itu di bulan ke-4, 5 itu, antara bulan ke-4 ke-5 saya sakit ini. Ketika sudah mulai sembuh ya, sudah mulai beranjak sembuh, sudah mulai tinggal dispepsianya, itu sudah berbeda. Artinya malam itu jadi menyenangkan buat saya. Terus paginya yang jadi agak linglung ya, apa yang harus dilakukan ya, apa yang harus dilakukan. Nah, itu tadi saya sudah bikin videonya. Jadi malam itu kita merencanakan sesuatu, besok saya harus melakukan A, B, C, D, E, F, G. Mungkin meleset dari banyaknya rencana kita lakukan hanya 3, itu sudah melegakan. Atau kita lakukan dengan agak lama, itu melegakan. Ya nggak perlu harus melakukan sesuatu yang susah-susah. Kita hanya atur membersihkan pekarangan depan, terus nyuci motor, terus kuras kolam akuarium, kan tinggal begitu saja. Saya waktu itu hanya sesuatu yang ringan-ringan saja, membersihkan kandang ayam, membersihkan ini. Itu saya daftar di malam hari, paginya akan saya lakukan. Akhirnya kebiasaan kita dari sering melakukan apa ya, kegiatan yang terschedule di malam hari, jadi kita nggak sempat untuk berpikir kosong. Jadi otak kita nggak sempat berpikir aneh-aneh. Nah, imbasnya ketika sudah 6 bulan ini, setiap teman saya yang ke rumah saya selalu bilang rumah saya itu bersih, selalu bersih. Taman itu tidak ada daun yang berserakan karena selalu saya sapu. Depan teras saya ini 5 meter pintu dari pintu rumah depan itu ada paving sekitar 5 meter ke depan. Itu selalu bersih, tidak ada daun. Sedangkan rumah saya dikelilingi oleh pohon mangga. Pohon mangga besar ini di atas teras rumah saya. Itu setiap hari itu kotor. Setiap hari itu menjatuhkan daun-daun yang kering itu harus disapu terus, dibersihkan terus. Saya bersihkan terus setiap hari. Akhirnya kebiasaan jadi berpola hidup bersih. Itu jadi apa ya, suatu kelebihan ketika setelah sakit ya. Terus mandinya yang semula hanya sekali 2 kali, saya mandinya sekarang sudah 3 kali. Karena kita harus terbiasa untuk dengan perubahan suhu. Seperti ketika habis panas-panas, apa apa namanya ber, apa namanya melakukan kegiatan dengan panas-panas, berkeringat, terus mandi. Pagi sudah mandi, siang mandi lagi, setelah sholat duhur bersantai lagi, nanti berkeringat lagi, sorenya sebelum maghrib juga mandi lagi. Jadi ketika kita terbiasa dengan panas dingin, nggak akan ada sensasi-sensasi takut perubahan cuaca. Apalagi angin dan gelap itu. Jadi kita harus terbiasa. Saya menghabiskan banyak waktu di luaran, di depan teras rumah saya. Alhamdulillah dibelikan sama teman saya itu apa ya, semacam bangku dari bambu ukuran 2 meter kali 1 meter 20. Itu bisa buat tidur-tiduran, bisa buat bikin video ini, curhat-curhat ini, bisa nongkrong di sini. Saya menghabiskan banyak waktu ketika tidak ada pekerjaan di luar, saya hanya di sini, nongkrong di sini. Tidak melulu di dalam rumah saya selalu di ruangan terbuka. Kadang-kadang sampai malam hari, kadang-kadang sampai jam 9 malam, jam 10 malam, kadang-kadang saya di sini bersantai dengan hawa di luaran ini. Buat orang lain yang menakutkan karena rumah saya nggak ada tetangga. Di kanan saya itu lahan kosong, di lahan kiri saya nggak ada. Yang ada belakang ada rumah kosong, belakang agak ke jauh dikit baru ada pemukiman. Kalau di kanan saya itu ada lahan kosong, baru ada rumah lagi dan dihuni oleh 1 orang. Setelah itu pabrik home industry pembuatan petis. Setelah itu kosong lagi. Jadi rumah saya itu terpencil, sangat terpencil. Kalau di ngomong
sampean takut di rumah ya jujur saja lebih takut saya sebenarnya. Saya ini semacam tidak punya tetangga di sini. Jadi saya anggap biasa, dijadikan biasa saja. Pak, dan ketika kita lakukan ya baik-baik saja, tidak ada masalah gitu loh. Kembali ke ketakutan-ketakutan hal kecil-kecil itu, ketakutan yang receh itu, ketakutan yang lucu banget buat saya, hal-hal yang seperti itu. Karena sudah mengalami dan saya latih untuk tidak takut dengan hal-hal seperti itu. Jangankan hal seperti itu, pernah saya merasa ada benjolan di sini. Saya anggap itu takutnya itu kelenjar getah bening atau apa ya, menakutkan itu. Dan saya pijit aja, saya pijit. Yang penting kita cari solusi. Biasanya begitu, jika terjadi sesuatu terhadap tubuh kita atau ada perubahan terhadap tubuh kita, kita cari solusinya. Ketika saya kurus banget, saya cari solusinya, bagaimana cara menggemukkan tubuh. Di antaranya dengan makan karbohidrat yang banyak, nasi saya perbanyak. Waktu itu bisa sampai sehari makan 5 kali. Terus saya minum smoothies itu, terutama pisang, pepaya, buah-buahan itu saya blender sama pisang sama kurma. Saya minum itu sehari sampai 2 kali untuk menambah berat badan saya. Dan saya sempat kelebihan berat badan sampai di berat 74 kilogram. Akhirnya saya stabilkan dengan cara apa? Pola makannya tetap, semuanya tetap dilakukan. Cuman nggak melulu, yang semula jamunya itu setiap hari saya jadikan seminggu 2 kali. Yang smoothies itu biasanya seminggu bisa 3 kali 4 kali, hanya 2 kali saja. Jamu 2 kali, smoothies 2 kali. Makannya yang semula sampai 5, sekarang saya jadikan 3, tidak lebih dari 3, karena lambung sudah nggak begitu rewel ya, paling mentok perih. Terus ada beberapa kali juga reflux. Tapi ketika kita nggak cemas ya nggak ada masalah, kita tinggal duduk, godok air hangat, kita minum, kasih peromak, selesai. Karena kita tahu cara mengatasinya. Jadi eh, waktu itu saya memperbanyak tentang cara mengatasi, bukan kenapa. Saya kenapa itu enggak ada. Kenapa kok begini, kenapa kok begitu, saya enggak pernah searching gitu. Saya mesti cara mengatasi, cara mengatasi keleongan, cara mengatasi pusing. Saya baru-baru ini pusing lagi, sempat agak kumat sedikit, takut, hanya cemas normal ya, cemas normal, nggak sampai yang ketakutan segala macam, enggak, hanya cemas normal. Saya pusing bagian sini sampai leher itu 2 minggu. Wah, lucu itu. Tapi saya cari kenapa kok, bukan kenapa, bagaimana cara meredakan pusing di kepala belakang dan leher. Saya cari itu karena peredaran darah kurang lancar, olahraganya kurang dan lain-lain segala macam. Dan akhirnya saya tak ingat betul, saya angan-angan, oh iya, saya biasanya berolahraga itu sehari itu 2 kilo level saya. Akhir-akhir ini karena saya merasa sembuh, saya turunkan jadi 1 kilo sampai kadang-kadang cuma 500 meter. Akhirnya saya tambah lagi. Begitu saya tambah sekitar 3 hari ya saja, sudah mereda ketegangan otot-otot, kekurangan oksigen atau kurang lancarnya peredaran darah itu jadi normal kembali gitu loh. Itu bukan apa namanya, bukan peredaran darah yang tersumbat, hanya sekedar kurang lancar saja, bukan penyakit apa namanya yang serem itu, penyebab 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 stroke itu apa ya, yang menakutkan itu kolesterol. Nah, bukan kolesterol tinggi, itu hanya karena kurang lancarnya peredaran darah dan kurang lancarnya suplai oksigen. Jadi kita harus gerak terus, nggak boleh ini ya, nggak boleh kendo ya, harus tetap ya. Ketika kita sudah terbiasa jalan kakinya nggak boleh berhenti, kita harus jalan kaki terus, karena itu mempengaruhi ke nafas. Kita bisa ngomong cepat, kita bisa berdiskusi dengan enak, kita bisa mengobrol dengan teman-teman itu dengan enak, tanpa harus begitu lagi. Sudah nggak, kita tidak butuh teori nafas dari perut lah, kita nggak perlu. Dengan jalan kaki, semakin sering kita berjalan kaki, otomatis nanti nafas kita jadi plong. Ketika lambung kita membaik, nafas kita jadi plong. Karena saya sadari betul, ternyata buntunya hidung itu karena efek dari reflux itu tadi, dari asam lambung yang berlebih itu tadi, mengakibatkan iritasi terhadap hidung, dan hidung merasa ada ancaman, jadi dia bereaksi dengan begitu tadi. Jadi kita susah jadi nafasnya.
kadang-kadang suka nafas dari mulut juga dulu-dulu kalau saya ingat-ingat itu. Karena nafas aja itu sesuatu yang wah gitu loh, sampai kita pernah takut sakit paru-paru kan begitu. Ternyata ketika sudah masuk di 5-6 bulan ini sudah baik-baik saja, ya nggak ada masalah. Jadi ketika kita tahu akan gejala-gejala yang pernah kita pernah kita alami, ya kita antisipasi, langsung kita action. Jadi tidak, terkadang jika kita merasa kumat tentang sesuatu hal, alangkah baiknya itu dicatat. Ada kalanya memang di bulan keempat lima itu saya pernah mengalami sedikit cemas karena sesuatu yang sudah pernah terjadi tapi saya tidak sempat nyatet. Akhirnya saya buta tentang hal itu, jadi saya mencari tahu lagi tentang kenapa bisa terjadi seperti itu. Jadi jika kita rajin mencatat keluhannya ini, solusinya ini, begitu ingat keluhan ini, solusi ini. Saya selalu ada buku dan pulpen nih, selalu saya catat keluhan ini, keluhan ini, yang tidak boleh dimakan ini, dulu pernah makan ini mengakibatkan begini, terus solusinya begini. Ketika kita sudah terbiasa sampai hafal, ya kita baik-baik saja. Sekarang juga makan-makan, kemarin kan saya bikin video short itu tentang perih makan roti dengan selai kacang, selai coklat dan selai keju itu. Saya makan itu memang perih, itu berimbas sampai sehari itu. Berimbas seharian itu tentang selai itu. Tapi kita bisa menyikapi dengan baik dan benar dan selesai, tidak ada masalah. Makan sambal lagi, tetap saya meskipun dalam penyembuhan pun saya tetap makan sambal karena sambal bukan pantangan buat saya. Saya sambal tidak ada masalah, jadi bukan satu pantangan. Sudah saya catat sambal itu tidak jadi masalah, malah melancarkan peredaran darah. Sama kalau dari cabai asli itu bisa membuat ada banyak kandungan vitamin C, jadi nggak gampang flu, imun jadi lebih terjaga. Kalau saya sambal masih oke ya, masih aman. Saya sudah menyatakan sambal itu masih sahabat ya, saya masih bisa. Tapi kalau susu itu pilih-pilih waktunya. Kalau selai kacang pilih-pilih waktunya, kalau selai keju itu pilih-pilih waktunya, kopi pun itu pilih-pilih waktunya. Itu biasanya saya lakukan di siang-siang hari. Kalau santan itu saya yang paling pantangan. Saya santan sedikit sudah KO, ya udah saya terima. Lambung saya tidak mau santan, ya sudah, saya tidak konsumsi santan. Jadi kita harus bisa mengukur kondisi tubuh kita sendiri, kita hafalkan, bila perlu kita catat apa-apa saja yang tidak boleh, yang tidak diterima oleh tubuh kita pantangin, yang boleh kita masukkan semua. Dengan catatan olahraganya tidak boleh berhenti. Maka misalnya kita akan selalu sehat, bugar terus. Terima kasih sudah melihat video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.